Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prananda Adhika Santosa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Pakar dari dosen pengajar Bu Siam Ramadona. Di sini untuk soalnya adalah carilah jurnal internasional di tahun 2023 sampai tahun sekarang atau 2024 tentang tema algoritma Cummins. Selanjutnya lakukan review dan analisa menggunakan kalimat sendiri dari jurnal tersebut. Baik, coba saya untuk presentasikan eh, berikut untuk yang sudah saya buat. Saya menggunakan jurnal dengan judul Klasterisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia menggunakan algoritma Cummins. Penulisnya Asifa, Khalif, dan kawan-kawan dan diterbitkan secara online pada tanggal 12 Maret 2024. Sedikit overview-nya, penelitian ini berjudul Klasterisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia menggunakan algoritma Cummins yang berfokus pada penerapan algoritma Cummins untuk mengelompokkan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami distribusi kemiskinan yang lebih mendalam dan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kemudian untuk metodologinya, penelitian ini menggunakan algoritma Cummins, sebuah metode clustering yang bertujuan untuk mempartisi data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Algoritma ini bekerja dengan cara meminimalkan jarak antara titik data dalam setiap klaster dengan pusat klaster tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi indikator-indikator kemiskinan dari berbagai provinsi di Indonesia, seperti pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian eh, untuk proses analisis, yang pertama adalah pengumpulan data. Di dalam jurnal ini melakukan pengumpulan data, yaitu data kemiskinan diambil dari sumber resmi seperti BPS atau Badan Pusat Statistik. Indikator kemiskinan ini meliputi pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, akses pelayanan kesehatan, dan kondisi infrastruktur. Kemudian pre-processing data. Data diolah dan dibersihkan untuk memastikan kualitas dan kelengkapannya. Ini termasuk menangani data yang hilang atau tidak lengkap. Kemudian pelaksanaan algoritma Cummins. Data yang telah siap kemudian diolah menggunakan algoritma Cummins. Proses ini melibatkan penentuan jumlah klaster yang optimal menggunakan metode ELBO, di mana jumlah klaster ditentukan berdasarkan titik di mana penambahan klaster tidak lagi memberikan pengurangan yang signifikan pada total variansi dalam klaster. Dan yang terakhir, ada evaluasi hasil. Klaster yang dihasilkan dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang berguna dan akurat tentang distribusi kemiskinan. Kemudian hasil dan temuan penelitian ini menemukan bahwa pengelompokan menggunakan algoritma Cummins efektif dalam mengidentifikasi provinsi-provinsi dengan karakteristik kemiskinan yang mirip. Beberapa temuan utama meliputi ada 3. Yang pertama, distribusi kemiskinan, yaitu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung berada di daerah tertentu yang memiliki akses terbatas ke pendidikan, kemudian ke layanan kesehatan. Kemudian karakteristik klaster. Nah, setiap klaster ini menunjukkan karakteristik spesifik yang dapat digunakan untuk merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat. Kemudian ada rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil klasterisasi tadi, peneliti ini memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik di setiap klaster untuk mengatasi kemiskinan secara lebih efektif. Nah, untuk terkait dengan jurnal ini, saya membuat untuk analisisnya. Yang pertama, kekuatan penelitian. Yang pertama, penggunaan data yang komprehensif. Peneliti ini menggunakan data yang luas dan beragam dari berbagai indikator kemiskinan, memberikan gambaran yang holistik tentang masalah kemiskinan di Indonesia.
pendekatan metodologis yang kuat, yaitu algoritma GEMIS adalah metode yang terbukti efektif untuk clustering data dan memberikan hasil yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan. Kemudian kelemahan dalam penelitian ini yaitu ketergantungan pada data resmi. Penelitian ini sangat bergantung pada sumber resmi dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Jika data tersebut tidak akurat atau tidak lengkap begitu, hasil klasterisasinya bisa terpengaruh. Pembatasan dalam penentuan jumlah klaster. Ya, betul, penentuan jumlah klaster optimal menggunakan metode ELBO bisa subjektif dan mungkin ada metode yang lebih bisa memberikan hasil yang berbeda. Kemudian implikasi praktis. Peneliti ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan merancang intervensi kebijakan yang lebih terarah lagi. Hasil klasterisasi dapat digunakan untuk alokasi sumber daya yang lebih efisien, memastikan bahwa provinsi dengan kebutuhan paling mendesak mendapatkan prioritas. Terakhir, untuk kesimpulan, penelitian klasterisasi tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan algoritma Gansmin ini memberikan wawasan yang berharga tentang distribusi kemiskinan di Indonesia dan menawarkan alat analisis yang berguna untuk pembuatan kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan algoritma KMS ini, peneliti ini berhasil mengelompokkan provinsi-provinsi berdasarkan karakteristik kemiskinan mereka, yang dapat menjadi dasar untuk intervensi kebijakan yang lebih efektif. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan akurasi data, subjektivitas dalam penentuan jumlah klaster. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.